Presiden Prabowo hadir dalam perayaan Natal Nasional tahun 2024 di GBK. Dalam acara tersebut, beliau menyampaikan pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi antar umat beragama. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut menjadi simbol inklusivitas dan semangat untuk mempererat hubungan antarumat beragama di Indonesia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga selamat malam kepada yang kami hormati Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, TNI, Kepolisian, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, perwakilan lintas agama, dan tamu undangan yang hadir di sini. Dan juga pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini melalui streaming dan di televisi, serta para peserta video conference di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi NTT, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah. Dan selanjutnya, kami undang ke atas panggung Bapak Pendeta Darwin Darmawan, didampingi oleh 5 tokoh lintas agama. Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MA, perwakilan agama Islam. Romo Agustinus Heri Wibowo, perwakilan agama Katolik. Profesor Dr. Philip K. Wijaya, perwakilan agama Buddha. Pinandita Gede Pastika SPD, perwakilan agama Hindu. Wensheli Supriyadi, SE MAG, perwakilan Konghucu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur dan akan menaikkan doa syukur dan harapan Natal bersama dengan rekan-rekan pemuka agama dari berbagai agama. Mari berdoa. Tritunggal Kudus yang mulia, kami para pengikut Kristus di Indonesia mengucap syukur sebab bisa menghayati kelahiran Tuhan dalam damai dan sukacita. Juga dalam kebersamaan dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Kebersamaan ini bukan saja perwujudan nyata Bhinneka Tunggal Ika, tetapi semoga menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan yang perlu dipakai untuk kebaikan manusia dan alam semesta. Kami berharap selebrasi Natal yang indah ini menjadi momentum untuk menghidupi nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kami semakin Kristiani, berpikir, berkata-kata, bertindak seperti Tuhan Yesus sendiri. Melalui praksis hidup Kristiani, kiranya kami semakin menjadi warga negara Indonesia
yang mencintai negeri ini dan bertanggung jawab membangunnya. Tuhan, berikan rahmat-Mu agar kami dapat memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Biarlah kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam wajah sesama manusia, apapun latar belakangnya. Kami berdoa buat perdamaian di Palestina, di tengah-tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, di sebagian kecil tempat di Papua. Dalam kekerasan dan perang, wajah manusia yang mulia direndahkan dan dihancurkan. Kiranya damai Kristus menggantikan kebencian. Kami juga berharap boleh menjadi agen persatuan di tengah bangsa Indonesia. Di tengah-tengah polarisasi, konflik karena perbedaan agama atau pilihan politik, biarlah kami menjadi perdamaian, agen-agen perdamaian. Kami berdoa agar bisa hidup bijaksana menjadi warga negara. Tidak hanya menuntut apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi rakyat yang hidup benar, adil, bijaksana, berintegritas, tidak korupsi, peduli terhadap lingkungan. Kami mendoakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, dan seluruh aparat negara. Tuhan melalui rakyat Indonesia telah memilih mereka menjadi alat-Mu untuk memimpin dan membangun bangsa. Bantu mereka supaya dapat mewujudkan asta-cita. Di dalam kasih dan rahmat Tuhan kami percaya, Indonesia mampu menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan memainkan peran strategis mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam rahmat Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Darwin beserta para pemuka agama. Semangat Natal, semangat baru. Ini terasa sekali dengan pesan merawat kebinekaan. Dan tentunya sukacita ini adalah milik kita bersama tanpa memandang perbedaan. Dan kini, mari kita saksikan video rangkaian Perayaan Natal Nasional 2024 berikut ini. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan muliakan
Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Jack Levin Manuputi. Yang terhormat Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Bunyamin. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan Lembaga Kabinet Merah Putih, perwakilan dari negara-negara sahabat, pejabat Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran, perwakilan dari partai politik, para uskup, pendeta, romo, suster, dan tokoh agama lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya kasihi umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan Indonesia, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang menyaksikan acara ini secara daring. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, malam hari ini kita datang dengan hati yang penuh syukur menghadiri perayaan Natal Nasional karena kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat berkumpul dan merayakan semangat kasih persaudaraan. Momen yang baik ini semakin hangat karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya muliakan, hadir pada malam ini lebih dari 11.000 undangan yang terdiri atas perwakilan dari ASN dan anggota TNI Polri, umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Jabodetabek, para pengurus dan anggota Ormas Katolik dan Protestan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta anak-anak panti asuhan dan penyandang disabilitas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, izinkan saya melaporkan berbagai hal sebagai berikut. Panitia Pelaksana Perayaan Natal Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama tanggal 30 Oktober 2024. Berdasarkan mandat ini, Panitia bersama-sama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyusun dan menetapkan tema perayaan nasional tahun 2024, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Melalui tema ini kami berharap menjadi refleksi bagi umat Kristiani atas nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan inklusivitas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya muliakan, sebagai wujud rasa syukur dan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama, panitia telah melaksanakan kegiatan bakti sosial, aksi ekologi, dan seminar keagamaan. Sebagaimana Bapak telah saksikan dalam tayangan video sebelumnya, kegiatan bakti sosial telah dilaksanakan di 5 wilayah, mulai tanggal 16 November sampai dengan 23 Desember 2024. Di Kabupaten Flores Timur, sebanyak 427 paket sembako telah disalurkan ke 4 pos pengungsian korban bencana letusan Gunung Lewo Tobi.
Alat bantu disabilitas dan lansia juga disampaikan di 2 titik penerima manfaat. Di Kota Manado, sejumlah 300 paket sembako dan 24 alat bantu disabilitas atau lansia telah disampaikan di sentra Tumutu Manado dan rumah penerima manfaat lansia dan anak. Di Kabupaten Sukabumi, sebanyak 150 paket sembako dan 6 alat bantu disabilitas telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor. Di Kabupaten Timika dan Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat, panitia menyerahkan bantuan berupa nutrisi makanan tambahan sebanyak 4.400 paket kepada 22 stasi sebanyak 10 kali dalam 1 bulan. Selain itu, panitia juga menyerahkan 50 kitab suci untuk Keuskupan Agats dan 7 alat bantu disabilitas untuk Rumah Sakit LB Murdani Timika. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2024, panitia telah menyelenggarakan aksi ekologi lintas agama, pemerintah dan masyarakat melalui gerakan Peduli Muara Gembong. Gerakan ini dilaksanakan di kawasan pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dan meliputi aktivitas penanaman mangrove, aksi bersih pantai, bantuan pemberian perahu karet untuk membantu masyarakat menghadapi situasi banjir rob, dan kegiatan tukar sampah dengan sembako. Kegiatan ini merupakan program inovatif yang diprakarsai oleh Bank Sampah Bersinar, sebuah lembaga nirlaba di Bandung yang memberikan layanan edukasi, inovasi, dan jasa pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain bakti sosial dan aksi ekologi, pada tanggal 19 Desember 2024, panitia telah menyelenggarakan seminar Natal Nasional di Kementerian Agama Jakarta dengan tema Gereja Berjalan Bersama Negara. Seminar ini dihadiri 380 peserta secara fisik dan 314 peserta secara virtual. Melalui seminar ini, gereja dapat berinteraksi dengan negara untuk mewujudkan visi yang sama, yakni memajukan kesejahteraan bersama, mengentaskan permasalahan sosial yang masih terus ada, serta mengupayakan pola interaksi antar manusia dan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada perayaan Natal malam hari ini, untuk pertama kalinya, Panitia Natal Nasional berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada 3 tokoh Kristiani berdedikasi. Untuk itu, kami nanti mengundang Bapak Presiden untuk berkenan memberikan penghargaan kepada 3 tokoh tersebut. Tak lupa kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa acara ini disiarkan langsung ke seluruh penjuru Nusantara dan diikuti para tokoh agama Kristiani bersama umat di Manado, Flores Timur, dan Papua yang berkumpul dan siap berinteraksi secara daring. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya muliakan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan perayaan Natal Nasional tentu tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan yang solid dan harmonis dari seluruh pihak yang terlibat dan membantu dengan tulus dan ikhlas. Sebagai Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, pembawa acara dan pengisi acara, para sponsor dan donatur, media partner, dan yang terakhir yang saya banggakan seluruh panitia perayaan Natal Nasional tahun 2024. Saya mohon maaf tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Segala kekurangan dari seluruh pelaksanaan kegiatan ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Selamat Natal, terima kasih,
dan selamat menikmati perayaan Natal nasional ini. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Thomas Juwandono. Tadi sudah kita sama-sama saksikan rangkaian kegiatan perayaan Natal yang sudah berlangsung sebelumnya. Benar-benar penuh manfaat dan menginspirasi kita semua. Selanjutnya kami undang untuk memberikan sambutan Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat, para Menko dan para Ibu dan Bapak Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Presidium KWI, Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, Ketua PGI, Pendeta Jack Levin First Manuputi, para Bapak Uskup seluruh Indonesia yang hadir secara daring, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seluruh umat Kristiani yang hadir baik secara luring dan daring, hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada perayaan Natal Nasional tahun 2024 di Indonesia, Arena Jakarta. Tema Natal tahun ini ialah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem, kota kecil yang menjadi tempat kelahiran Yesus, melambangkan damai dan harapan baru. Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Sebaliknya tentunya, semakin berjarak antara umat dan ajaran agamanya, maka banyak resiko kerusakan baik manusia dan alam raya yang akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, Natal tahun ini bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga momentum untuk mengukuhkan nilai-nilai persatuan dan toleransi di dalam keberagamaan bangsa kita. Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai suku, agama, dan budaya yang menjadi kekayaan luar biasa. Natal menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kasih Kristus tidak mengenal batas perbedaan. Dalam konteks ini, kita juga mengapresiasi inisiatif yang dilakukan di dalam rangkaian acara Road to Natal Nasional 2024
seperti bakti sosial di Nusa Tenggara Timur, Manado, dan Agats, serta aksi ekologi di Muara Gembong, Bekasi. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kasih dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana diajarkan di dalam kitab suci dan nilai-nilai Pancasila. Kita berharap sukacita Natal dapat mengukuhkan persahabatan sejati di antara kita semua, sesama anak bangsa yang telah bertekad hidup di dalam kesatuan di tengah kemajmukan. Tekad itu telah dibangun sejak berabad-abad silam, kemudian dikukuhkan melalui berbagai gerakan kebangsaan. Persatuan di dalam keberagamaan tersebut menjadi fondasi hidup kita hingga sekarang, dan berbagai momentum sukacita seperti Natal niscaya dapat menghantarkan kita semua pada ikatan persaudaraan sejati antar manusia, antar sesama warga, dan berbagai bentuk relasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga bangsa yang baik, tentu kita bisa melihat dan merasakan bahwa setiap agama di negeri ini sungguh-sungguh telah sanggup membangun kehidupan bersama yang rukun dan damai. Kita juga meyakini setiap umat beragama, apapun agamanya, telah pernah dan hingga kini telah sanggup menjaga sikap-sikap yang tepat seliro dan di berbagai daerah di negeri ini. Telah pula memperlihatkan kehidupan yang rukun damai. Kunci kehidupan rukun damai dan tenggang rasa di negeri ini ialah moderasi beragama, suatu sikap kedewasaan cara beragama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah melalui visi Asta Cita Presiden terus berkomitmen untuk memperkuat harmoni sosial dan keadilan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menjadi landasan penting bagi penguatan dialog antar umat beragama. Nilai-nilai ini menegaskan pentingnya kerjasama antara negara dan umat beragama dalam menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga sejalan dengan visi kita di dalam menjaga lingkungan sebagai rumah bersama. Kita diajak untuk bertanggung jawab atas kelestarian alam demi generasi mendatang yang menjadi bagian daripada misi keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal ini adalah momentum untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai individu maupun sebagai bangsa. Mari kita jadikan kelahiran Sang Juru Selamat sebagai inspirasi untuk terus memperkuat iman, melayani sesama, dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Saya mengajak kita semuanya tentunya untuk melanjutkan semangat Natal ini di dalam tindakan nyata. Bekerja sama lintas sektor dan lintas agama, kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Marilah kita jadikan perayaan Natal 2024 ini sebagai momentum untuk membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Cinta kasih akan membawa kedamaian dan kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. Akhirnya, kepada umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air, izinkan saya mengucapkan selamat Natal Tahun Baru 2024 dan semoga damai, sukacita, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, OSC, dengan mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi
ke Bethlehem. Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta dengan Kabinet Merah Putih yang sebagian besar ada di ruangan ini. Luar biasa Pak Presiden, atas dukungan dan sokongan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono, Ketua MPR, DPD, pimpinan Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, panitia nasional, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun 2024 kita mengambil tema dari tanggapan sigap para gembala yang menerima warta kelahiran Yesus. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala dipilih Allah karena rupanya memiliki disposisi batin untuk siap siaga, melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat untuk pergi bersama menjumpai Yesus Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus telah mengubah hidup mereka secara kualitatif, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang optimis dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu terus diperbaharui dalam Tuhan dan dibagikan pada sesama. Ini mengingatkan kita akan tema kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa. Perjumpaan dengan Tuhan karena iman mendorong seseorang apapun keyakinannya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, hingga kita tergerak untuk berbela rasa dengan semua orang yang membutuhkan belas kasih Allah melalui karya dan hidup kita. Memang tidak dikisahkan bagaimana cara para gembala memuji dan memuliakan Allah. Itulah kiranya yang dititipkan pada kita sekarang. Pesan Natal 2024 yang dibuat PGI dan KWI menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati dan menghargai, menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang masih berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban keadilan yang mungkin tidak berani menyuarakan hak. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Natal ini secara kualitatif mengubah cara berpikir dan cara kerja kita, hingga melalui perkataan dan perbuatan kita memuliakan Tuhan dengan turut terlibat membangun negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Masih ada sisi gelap saat ini yang perlu diterangi, yaitu, saya kutip dari pesan, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup.
Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, di mana Tuhan hadir, agar kita tetap optimis membawa terang dan pengharapan di tengah kegelapan dan keputusasaan, serta menghadirkan kasih, persaudaraan dan bela rasa di tengah kesulitan hidup yang rawan konflik. Saat kita mengalami perubahan secara kualitatif, mau memuji dan mau memuliakan Allah, kita akan lebih mudah berbela rasa dan menebarkan kasih kepada sesama. Hingga semua perbuatan, pelaksanaan, keputusan didasari oleh bela rasa pada saudara-saudari yang paling rentan di negeri tercinta ini demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah menjadikan hati kita sebagai Bethlehem, tempat Tuhan hadir. Semoga pemerintah Republik Indonesia, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancar dari pemerintahan Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih. Menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna. Dunia masih ada kegelapan. Justru mudah-mudahan mari kita doakan dan kita dukung pemerintah menjadi Bethlehem baru yang menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai negara, di berbagai sisi aspek Indonesia. Sehingga siapapun, kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi, menjaga mulut dan tangan hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana dan mengedepankan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kita, semua pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia. Maka dengan perayaan Natal ini, semakin kita Kristiani, semakin kita Indonesia. Semakin kita Kristiani, semakin kita Pancasilais. Selamat Natal kepada saudara-saudari yang merayakannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Teristimewa kepada pemerintah Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Panitia Nasional Natal Nasional 2024. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Monsinyur Antonio Subianto Bunjamin OSC. Kisah Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem dan kisah para gembala hendaknya menjadi teladan bagi kita untuk terus menguatkan iman dan membulatkan keberanian untuk terus berharap. Bahkan ketika dunia terasa gelap, kita tetap optimis dengan semangat Natal, semangat baru. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi Lifetime Achievement Awards yang akan diberikan kepada mereka tokoh berdedikasi
Kepada peraih penghargaan masing-masing akan diberikan sebuah plakat dan uang sebesar 100 juta rupiah serta sertifikat. Dan penghargaan tokoh berdedikasi diberikan kepada Kami mengundang tokoh berdedikasi pertama diberikan kepada Letnan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Dr. Honoris Causa Tiopan Bernard Silalahi SA. Tokoh legendaris yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah penggagas diadakannya Perayaan Natal Nasional tahun 1993 hingga Perayaan Natal Nasional digelar setiap tahunnya hingga saat ini. Pemberian penghargaan akan diwakili oleh putra beliau, Bapak Lutfi Krida Silalahi. Lifetime Achievement Award berikutnya diberikan kepada Aleta Cornelia Baun, ikon pejuang lingkungan hidup dan masyarakat adat NTT. Penghargaan lingkungan paling bergengsi di dunia diberikan kepada Aleta atas keberaniannya dalam memimpin aksi damai di Pegunungan Mutis, Nusa Tenggara Timur. Tokoh berdedikasi berikutnya diberikan kepada Suster Laurentina SDP atau yang kita kenal sebagai anti-human trafficking. Ketertarikan Suster Laurentina terhadap isu human trafficking diawali dari permintaan salah satu jejaring pekerja kemanusiaan di Jakarta saat dirinya bertugas di Maubesi. Karena perjuangan dan aksi heroiknya, Suster Laurentina diberikan julukan The Cargo Nun. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua Umum Perayaan Natal 2024, Ketua KWI dan Ketua PGI untuk memberikan plakat kepada peraih Lifetime Achievement Award atas dedikasi dan pelayanannya kepada masyarakat. Dan kini kami persilakan untuk foto bersama. Baik, kami persilakan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas penghargaan yang telah diterima. Para peraih penghargaan yang mewakili kami mohon untuk kembali ke tempat, namun selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024, Saudara Thomas Jiwandono, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Pendeta Jaki Manu Putih, para menteri koordinator, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang hadir, para tokoh agama, Wakil Sekjen Wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ibu Ni Ketut Rani, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia, Profesor Dr. Philip Wijaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Saudara Budi Tanu Wibowo, Wakil Ketua Umum MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat, Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud, perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Gus Saifullah Yusuf, perwakilan pengurus pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Fauzan. Yang saya hormati para uskup, pendeta, para suster, para tokoh pengurus gereja, serta hadirin undangan yang berbahagia. Saudara-saudara yang menyaksikan melalui video conference di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan, serta yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, umat Kristiani yang merayakan Hari Natal tahun 2024 ini. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar yang memiliki alam, atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita, dapat berkumpul malam hari ini di tempat yang baik ini untuk melaksanakan perayaan Natal Nasional tahun 2024 ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan selamat kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Kristiani. Selamat sekali lagi merayakan Hari Natal tahun 2024. Dan terima kasih atas semua pihak dari semua unsur yang telah bekerja keras sehingga perayaan Natal ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan aman, tertib, dan dalam penuh kerukunan, penuh suasana kekeluargaan. Saudara-saudara sekalian, kita merayakan Natal ini sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari kepribadian kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa
yang beragam, bangsa yang penuh perbedaan, bangsa yang berbineka, tapi satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun, untuk hidup sebagai suatu keluarga besar, untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, yaitu mencari kehidupan yang baik di dunia ini dan bekerja keras untuk menghadapi dunia yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya juga menyapa saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dari Papua yang mengikuti acara ini melalui video conference. Saudara-saudara sekalian, selamat semuanya. Sekali lagi, selamat Hari Natal dari saya dan saudara-saudaramu yang ada di Jakarta. Tradisi dalam merayakan Natal adalah bagi kita sekalian selalu kembali berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Saya mengerti hari ini karena keluarga saya banyak yang beragama Kristiani. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Di ruangan ini dan di mana-mana yang melihat acara ini pasti banyak perbedaan. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda daerah. Tapi nyatanya kita semua hari ini merasa sejuk, merasa aman, merasa damai, merasa rukun. Saudara-saudara, perayaan Natal hari ini di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian, penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik. Saya mengajak kita sekalian, marilah kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita hidup masih dalam keadaan yang sejuk, masih dalam keadaan yang aman, masih dalam keadaan yang baik. Kita merayakan Natal, saudara-saudara merayakan Natal ini, pasti kita ingat
pasti ada saudara-saudara kita yang hidupnya masih penuh dengan kesulitan. Dan saya yakin di tengah kita bersukacita, di tengah kita merayakan sesuatu yang baik, kita selalu ingat saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para Menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras untuk melayani rakyat Indonesia. Kami tidak pernah merasa bahwa ada hari libur bagi kami, karena kami merasakan bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras, yang ingin berbuat terbaik. Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu.
beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, inilah tantangan kita, inilah manusia, bahwa kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat. Jalan korupsi. Jalan nyelundup. Jalan manipulasi. Jalan nggak mau bayar pajak. Jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis, ya. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Saya terus terang aja, saya bangga dengan tim yang membantu saya. Di awal-awal mereka was-was bekerja untuk Prabowo Subianto. Katanya orangnya galak. Kalau nggak benar ya galak. Kalau mau ngerampok dari rakyat ya galak. Tapi kita lumayan. Kita tadi berapa? 2 bulan 8 hari. Saya lihat lumayan. Ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Itu udah biasa kita, ya kan? Rakyat mengerti siapa yang benar dan siapa yang ngarang. Rakyat mengerti. Betul? Ini pidatonya sudah dibuat bagus-bagus ini. Mau saya bacakan atau tidak ini? Hah? Bagaimana Monsinyur, saya bacakan atau tidak ini?
Ini bagus banget nih, ini pidatonya ini. Tapi saya kira saya lebih senang, saya selalu ingin bicara dari hati saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mohon sekali lagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan? Berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Tapi saya tidak mau membohongi rakyat. Kita ibarat menanam. Kita menanam tanaman. Kita harus tanam dengan baik. Siapkan lahannya. Cari pengairannya, cari benih yang baik, kita tanam dengan baik, kita rawat, kita airi, kita jaga, insya Allah panennya akan baik, saudara-saudara. Dan kita akan menghadapi, saya sudah berkali-kali, ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau hilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor.
Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Ya, selamat Natal bagi kita sekalian, bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Kapolri. Terima kasih Panglima TNI, kalian telah bekerja keras. Rakyat berlibur, aparat tidak berlibur menjaga kalian semua itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Semoga Tuhan yang Maha Besar membawa dan memberi kepada kita kebaikan, perdamaian di tahun yang akan datang. Terima kasih, selesai.